Langit Jakarta mendung sejak pagi. Awan gelap menggantung seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di lantai 40 gedung megah milik PT Arta Gria Tama, suasana kantor terlihat seperti biasa, ramai, teratur, dan penuh disiplin. Tapi di ruang eksekutif paling pojok, suasana berbeda. Adrian Kusuma, CEO muda yang dikenal dingin dan brilian, sedang berdiri di balik jendela kaca. Tatapannya kosong, menembus horizon kota. Tangannya menggenggam gelas kopi yang tak tersentuh. Para staf tak berani mengganggunya. Apalagi sejak 3 hari terakhir Adrian terlihat jauh lebih murung, nyaris seperti orang lain. Jam dinding menunjukkan pukul 9.15 saat suara alarm darurat tiba-tiba terdengar dari ruangan itu. Seorang asisten pribadi, Livia, masuk tergesa. Di lantai, Adrian tergeletak. Tubuhnya tak bergerak, mata terbuka namun tak fokus. Gelas kopi pecah, tumpahannya menggenang di dekat tangannya. Pak Adrian. Pak Adrian. Suara Livia panik, tapi tak mendapat respons. Tim medis perusahaan segera datang. Detak jantungnya masih ada, tapi lemah. Wajah Adrian pucat seperti habis disedot kehidupan. Tanpa buang waktu, ambulans membawa Adrian ke RS Hermina Royal, rumah sakit rekanan kelas VIP. Berita itu menyebar secepat kilat. Dalam waktu 2 jam, tagar Coarta Koma sudah trending di media sosial. Investor panik. Saham mulai goyah. Wartawan berkumpul di luar rumah sakit, berharap kabar terbaru. Di dalam ICU, tubuh Adrian dibaringkan dengan selang infus dan alat bantu pernapasan. Dokter spesialis saraf, Dr. Yuda Hartanto, menyatakan bahwa Adrian mengalami koma spontan. Tidak ditemukan trauma, pendarahan otak, atau gangguan neurologis. Bahkan detak jantungnya nyaris sempurna. Kondisinya seperti tubuhnya hidup, tapi jiwanya tidak ada di sini. Gumam Dr. Yuda, tak percaya hasil CT scan dan MRI yang nihil temuan. Keluarga Adrian datang sore harinya. Ibunya, Bu Grace, menangis dalam diam. Ia memandang putranya yang tak bergerak dengan tatapan kosong. Kau janji nggak akan tinggalin Mama, Adrian, bisiknya lirih. Adik perempuannya, Tasha, hanya bisa duduk terdiam. Ia menatap dokter dengan pandangan penuh tuntutan. Kalau semua hasil normal, kenapa dia koma? Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan dari kami. Tanyanya tajam. Namun dokter hanya bisa menggeleng. Kami sudah panggil tim neurologi terbaik. Ini bukan stroke, bukan serangan jantung, bukan tumor. Kami tidak punya jawaban, Bu. Di luar ruang ICU, para direktur PT Arta Gria mulai rapat darurat. Beberapa di antaranya mulai mempertimbangkan soal pengalihan wewenang. Kehadiran Adrian yang selama ini begitu dominan membuat ketidakhadirannya terasa seperti celah besar dalam pertahanan perusahaan. Namun, yang paling aneh bukan hanya kondisi medis Adrian, melainkan sesuatu yang mulai dilihat oleh perawat shift malam. Sekitar pukul 2 dini hari, perawat bernama Rina mencatat anomali. Mesin EKG menunjukkan peningkatan ritme jantung ketika tidak ada orang di ruangan. Sensor detak menunjukkan naik turun seperti tubuhnya sedang berjuang, atau sedang bicara dalam mimpi. Tapi Adrian tetap tidak membuka mata, tidak merespons suara, dan tubuhnya dingin seperti mayat hidup. Lebih misterius lagi, kamera pengawas yang merekam sepanjang malam beberapa kali menangkap gerakan samar di sudut ruangan. Seperti bayangan, cepat, tidak fokus, dan selalu menghilang ke arah kepala Adrian. Rina merasa merinding, tapi tak berani mengadu. Ia hanya menuliskan dalam laporan medis, aktivitas abnormal namun tak terdeteksi sumber penyebab. Besok paginya, psikolog rumah sakit datang. Mereka menyarankan agar dipanggil keluarga dan kerabat dekat yang mungkin bisa membangkitkan respons emosional Adrian. Namun tidak ada perubahan. Bahkan ketika ibunya menangis sambil membaca ayat-ayat doa di telinganya, tubuh Adrian hanya bergetar sedikit lalu kembali tenang. Tidak ada perubahan signifikan. Seseorang dari manajemen rumah sakit kemudian menyarankan untuk menghubungi spiritualis, karena kasus ini mulai dianggap tidak wajar. Namun Bu Grace menolak keras. Adrian bukan orang yang percaya hal-hal begitu, ujarnya. Yang tak diketahui oleh siapapun adalah, Adrian,
di suatu tempat yang tak bisa dijelaskan oleh logika, sedang berdiri di tengah ruang gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya perasaan hampa. Tubuhnya terasa ringan, tapi hatinya seperti tertekan oleh ribuan beban. Ia berteriak, tapi tak ada suara keluar. Berlari, tapi tak bergerak. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Dia tidak tahu di mana dia berada. Hanya satu hal yang dia tahu, dia belum mati. Waktu terus berjalan. Hari berganti. Kondisi Adrian tidak berubah. Semua dokter kehabisan penjelasan. Bahkan profesor neurologi dari Singapura yang didatangkan pun hanya mengangkat bahu. Tubuhnya sempurna, tapi jiwanya tidak tahu di mana. Sementara itu, di luar gedung rumah sakit, awan mendung tetap menggantung. Seolah Jakarta tahu ada satu ruh yang belum kembali ke tubuhnya. Dan yang lebih aneh, ada seorang gadis desa yang saat itu sedang menapak masuk ke stasiun kereta, tanpa tahu bahwa langkah kakinya akan membawa perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan. Hari keempat sejak Adrian Kusuma terbaring koma. Matahari bersinar redup di balik tirai jendela rumah sakit. Tapi suasana di dalam kamar rawat utama tetap kelabu. Monitor detak jantung terus berbunyi lembut dalam ritme yang stagnan. Tubuh Adrian masih sama, hangat, bernapas, tapi tidak hadir. Bu Grace duduk di kursi dekat ranjang. Wajahnya sudah tak terawat. Mata sembab, rambut setengah terurai, bibir komat kamit dalam bisikan doa yang bahkan ia sendiri tak sadar sedang ia ucapkan. Setiap 2 menit, ia menoleh ke arah putranya, berharap ada gerakan kecil, sedikit, sekecil kedipan mata pun akan cukup untuk menghidupkan harapan yang mulai retak. Tasha, adik perempuan Adrian, berdiri di sudut ruangan. Tak seperti ibunya yang diliputi kesedihan murni, Tasha lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan pasrah, ia sedang menyusun potongan-potongan kejanggalan yang ia rasakan sejak hari pertama. Pagi itu, ia menyusup masuk ke ruang kantor pribadi Adrian di gedung Arta Griyatama. Ia membawa kartu akses milik kakaknya, yang entah kenapa diselipkan ke dalam dompet Bu Grace. Ruangan itu tidak berubah. Rapih, steril, terlalu sempurna, dan itu yang membuatnya curiga. Di meja kerja, layar komputer masih menyala, menampilkan email terakhir yang belum sempat dikirim. Subjek, langkah darurat divisi internal. Isi emailnya tidak selesai. Hanya tertulis, saya menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan triwulan 2. Ada indikasi. Dan berhenti di sana. Tasha menatapnya lama. Matanya menyipit. Lalu ia menyalakan kembali rekaman CCTV internal yang hanya bisa diakses oleh top manajemen. Tak ada yang aneh. Sampai ia melihat bagian detik-detik sebelum Adrian jatuh. Kakaknya terlihat berdiri di depan jendela, memegang ponsel. Bibirnya bergerak seperti sedang marah. Lalu tiba-tiba ia tersentak. Tubuhnya menegang, lalu terjatuh pelan. Seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya dari dalam, bukan dari luar. Tak ada seorang pun di ruangan. Tidak ada suara keras. Tidak ada ledakan. Tapi tepat sebelum tubuh Adrian ambruk, lampu ruangan berkedip cepat selama 2 detik. Tasha mencatat jam pastinya. Pukul 9.14. Ia mencocokkan dengan log data server, dan menemukan fakta bahwa ada login mencurigakan di sistem keamanan perusahaan hanya 1 menit sebelum insiden. IP-nya berasal dari dalam gedung, tapi disamarkan. Seketika dada Tasha sesak. Ia bukan pakar forensik digital, tapi nalurinya berteriak, ini bukan kecelakaan. Sementara itu, rapat internal Dewan Direksi digelar secara tertutup di lantai 25. 6 direktur hadir, masing-masing dengan ekspresi yang sulit ditebak. Pak Johan, Direktur Keuangan, membuka rapat dengan suara tegas. Kondisi Pak Adrian tidak bisa terus seperti ini. Kita harus memutuskan siapa yang memegang kendali sementara. Yang lain saling pandang. Beberapa mengangguk, beberapa ragu. Tak lama kemudian, Pak Rudi, Direktur Operasional, mengangkat tangan. Dengan segala hormat, saya rasa saya yang paling senior. Sudah saatnya ada keputusan cepat. Perusahaan tidak bisa digerakkan dengan CEO yang terbaring koma. Namun sebelum kata-katanya selesai,
Tasya masuk tanpa permisi. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti pisau. Maaf, saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuh jabatan kakak saya sebelum saya tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Pak Johan mencoba menenangkan. Nona Tasya, kalian hanya mencari celah untuk mengambil alih. Jangan kira saya tidak tahu kondisi saham perusahaan. Kalian bermain waktu, berharap kakak saya tidak bangun. Salah satu direktur muda, Bu Mega, berdiri. Kami tidak seperti itu. Benarkah? Tasya meletakkan flash disk di atas meja. Ini rekaman CCTV ruang CEO dan log server internal. Saya akan serahkan ke pihak berwenang jika perlu. Jadi pastikan langkah kalian hati-hati. Hening. Tidak ada yang bicara selama hampir 1 menit. Tasya lalu keluar, meninggalkan ruangan dengan kepala tegak. Ia kembali ke rumah sakit dengan rasa tak nyaman yang semakin menguat. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi seaneh apapun skema bisnis itu, semua tetap tidak menjawab pertanyaan paling penting. Kenapa Adrian tidak bangun? Malamnya, Bu Grace duduk kembali di samping putranya. Matanya sembab. Ia menyentuh tangan Adrian pelan. Kau tahu, waktu kau kecil, kau pernah demam tinggi sampai kejang. Mama pikir akan kehilangan kamu waktu itu. Tapi kau bertahan. Adrian, kau selalu bertahan. Suara Bu Grace pecah. Ia tak peduli lagi siapa yang mendengarnya. Ia hanya ingin putranya kembali. Dunia ini terlalu sepi tanpa suara kakaknya. Terlalu hampa tanpa perintah-perintah singkat yang selalu membuat segalanya berjalan. Di luar ruangan, Tasya berdiri sendiri. Ia melihat langit malam Jakarta dari balik kaca koridor rumah sakit. Ada sesuatu yang terasa salah. Sesuatu yang tak bisa disentuh oleh data atau laporan. Malam itu ia berdoa dalam hati. Bukan doa yang panjang, bukan kalimat yang formal, hanya bisikan. Jika engkau masih mengizinkannya hidup, tolong bangunkan dia. Atau tunjukkan kami caranya. Tapi jawabannya hanya keheningan. Dan di desa yang jauh, seorang gadis dengan rambut dikuncir 2 bangun dari tidurnya dengan napas terengah. Ia tak tahu nama orang dalam mimpinya. Ia hanya tahu wajah itu sedang tersesat. Dan ia merasa harus menemukannya. Di balik perbukitan yang jauh dari gemuruh kota, di sebuah desa bernama Kembang Arum, pagi selalu datang lebih lambat. Kabut tipis turun perlahan di antara pohon jati dan sawah yang basah oleh embun malam. Suara burung perenjak bersahut-sahutan, menandai bahwa hari sudah layak dimulai. Di rumah bambu yang berdiri sederhana di pinggir ladang, seorang gadis muda terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. Nafasnya terengah. Pandangannya menatap langit-langit anyaman bambu yang bergoyang pelan karena angin. Namanya Sekar Ayu. Usianya sekitar 20 tahun. Wajahnya bersih, polos, dengan sorot mata yang selalu teduh. Meskipun pagi itu ada kebingungan dalam tatapannya. Ia baru saja bermimpi. Mimpi yang berbeda dari biasanya. Bukan sekadar bunga tidur. Dalam mimpinya, seorang lelaki berpakaian kantor, dengan wajah pucat dan tubuh tak berdaya, terbaring dalam ruangan putih penuh kabel dan suara mesin. Lelaki itu tampak tersesat, seperti berada di tempat asing yang bukan milik dunia ini. Tapi yang membuat Sekar terguncang bukan itu, melainkan perasaan aneh yang muncul ketika tangan mereka bersentuhan. Ada aliran hangat, menyakitkan, dan menyedihkan, seolah rasa sakit pria itu menular ke dalam dirinya. Sekar tidak mengenal lelaki itu. Tidak tahu namanya. Tidak pernah melihatnya di desa. Namun saat ia mencoba menenangkan diri dan kembali tidur, suara dalam hatinya berbisik, bukan dengan kata-kata, tapi dengan dorongan yang sulit dijelaskan. Pergilah ke kota. Ikuti jalanmu. Pagi itu, tanpa menjelaskan banyak pada siapapun, Sekar memutuskan untuk berangkat lebih awal dari biasanya ke kota. Ia memang sering membawa ramuan dan jamu pesanan ke Jakarta untuk beberapa pelanggan tetap. Biasanya diantar oleh agen pengumpul di pasar. Tapi kali ini, ia ingin mengantar sendiri. Sekar, kamu yakin pergi sendiri? Jauh, loh, tanya Mbah Minah, nenek angkatnya, yang sudah merawatnya sejak kecil. Iya, Mbah, saya cuma merasa harus pergi. Rasanya kayak ada yang manggil.
Jawabnya lirih. Mbah Minah tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menatap Sekar dengan sorot mata yang dalam. Gadis itu memang bukan anak biasa. Sejak kecil, Sekar sudah menunjukkan kepekaan yang tidak dimiliki anak-anak desa lainnya. Ia sering bicara sendiri, melihat hal-hal yang tak tampak, atau tiba-tiba menangis tanpa sebab. Tapi yang membuat semua orang tetap menerimanya adalah karena Sekar selalu ringan tangan, murah senyum, dan jika ia merawat orang sakit, mereka sering sembuh lebih cepat dari biasanya. Orang-orang desa menyebutnya anak titipan. Entah siapa orang tua kandungnya, tapi bayi itu ditemukan oleh Mbah Minah di pelataran pura tua saat fajar menyingsing, terbungkus kain putih dan daun sirih. Di pergelangan tangannya, ada tanda lahir berbentuk seperti akar bercabang 3, simbol yang aneh dan tak bisa dijelaskan secara medis. Kereta ekonomi jurusan Purwakarta, Jakarta pagi itu penuh sesak. Sekar duduk di dekat jendela, membawa keranjang berisi botol-botol jamu, daun kering, dan kantung kain berisi bahan-bahan tradisional. Pikirannya kacau, hatinya gelisah. Ia tidak tahu kemana tepatnya harus pergi. Tidak punya alamat, tidak punya tujuan pasti. Tapi ada dorongan dalam dirinya yang begitu kuat. Seperti ada tali halus yang menarik langkahnya ke suatu tempat yang belum ia kenal. Sepanjang perjalanan, Sekar menutup mata. Ia berdoa dalam hati, dengan cara sederhana yang diajarkan Mbah Minah. Bukan doa panjang, hanya bisikan keyakinan. Kalau ini petunjuk dari MU, ya Allah, tolong beri aku arah. Jangan biarkan aku sesat. Kereta memasuki Jakarta menjelang siang. Sekar turun di stasiun Manggarai, dan seperti dikendalikan oleh naluri, ia berjalan kaki ke arah yang bahkan tak ia sadari arahnya. Melewati deretan tukang parkir, jalanan ramai, dan lampu merah yang asing. Matanya terus bergerak, mencari sesuatu yang tidak ia tahu wujudnya. Sampai akhirnya, di perempatan besar dekat rumah sakit Hermina Royal, Sekar berdiri mematung. Dadanya sesak, nafasnya pendek. Matanya menatap bangunan rumah sakit tinggi itu, tanpa alasan, tanpa pernah tahu tempat itu sebelumnya. Namun jantungnya berdetak keras seperti sedang dipanggil. Tiba-tiba, seorang wanita tua keluar dari dalam rumah sakit dengan langkah tergesa. Ia menangis. Raut wajahnya mencerminkan keputusasaan. Sekar tanpa sadar mengikuti langkah wanita itu hingga dekat lobi utama. Saat itulah dia melihatnya. Melalui kaca transparan, dari luar rumah sakit, Sekar melihat seorang pria terbaring di ranjang dengan alat medis di sekelilingnya. Itu wajah yang sama dalam mimpinya. Langkahnya melemah. Keranjangnya hampir jatuh. Tubuhnya gemetar. Tangan kanannya panas, seperti terbakar dari dalam. Ia menyentuh kaca jendela rumah sakit dengan tangan kirinya, dan tubuhnya bergetar hebat. Seorang satpam memperhatikannya dari jauh dan mulai mendekat. Namun Sekar sudah mundur perlahan. Ia tidak mengerti kenapa ia harus melihat lelaki itu. Ia bahkan tidak tahu siapa dia. Tapi tubuhnya, hatinya, merasakan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Ia harus berada di dekat pria itu. Dan tanpa tahu caranya, tanpa tahu maksudnya, Sekar membisikkan kata-kata pelan. Seperti potongan doa yang tidak ia hafal, tapi mengalir begitu saja dari dalam dirinya. Kalau ruhmu tersesat, aku bisa menemanimu pulang. Hawa siang itu terasa ganjil. Jakarta yang biasa bising dan panas mendadak seolah menahan nafas. Di depan rumah sakit Hermina Royal, Sekar Ayu berdiri terpaku. Matanya masih menatap ruang rawat intensif dari balik dinding kaca, sementara tangannya gemetar, seolah menyentuh sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Pria di balik kaca, yang tak lain adalah Adrian Kusuma, masih terbaring tanpa gerak. Namun, detik Sekar menyentuhkan telapak tangannya ke kaca itu, meski tidak secara langsung pada tubuh Adrian. Monitor EKG di dalam ruangan berderit nyaring. Detak jantung Adrian meningkat tajam, dari yang semula lambat dan stabil, kini melonjak tak terkendali. Suster Rina yang tengah berjaga tersentak kaget. Detaknya naik, teriaknya sambil berlari mendekat ke alat monitor. Tadi 62, sekarang 98? Apa-apaan ini? Ia menekan tombol pemanggil darurat dan mengecek kabel-kabel di tubuh pasien. Tidak ada yang lepas.
Tidak ada alat yang rusak. Semua terpasang sempurna. Tapi grafik detak jantung menunjukkan gelombang tak biasa. Seperti tubuh Adrian sedang bereaksi terhadap sesuatu dari luar. Di luar kaca, Sekar merasakan sesuatu mengalir dari dadanya. Sebuah energi yang tidak bisa ia kendalikan. Rasanya seperti sedang menarik sesuatu yang berat. Atau menghidupkan lilin dari jarak jauh. Wajahnya memucat. Ia menjauh dari kaca. Dan saat itu pula monitor Adrian kembali turun. Perlahan tapi pasti. Suster Rina tak sadar bahwa penyebab gangguan ada di balik kaca. Hanya beberapa meter darinya. Sekar melangkah mundur. Dadanya sesak. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa tubuhnya merespons pria itu? Mengapa hatinya seperti ditarik? Seolah sebagian dirinya tertinggal bersama lelaki yang bahkan tidak ia kenal namanya? Tiba-tiba, satpam rumah sakit mendekat. Lelaki itu melihat Sekar dari tadi berdiri di tempat yang sama dengan wajah pucat dan mata tak berkedip. "Dek, kamu baik-baik aja?" Tanya satpam itu sambil mendekat. "Udah dari tadi diam di situ. Mau jenguk pasien?" Sekar tersadar. Ia mengangguk pelan. "Iya, Om. Saya baru tahu dia dirawat di sini." "Siapa namanya?" "Keluarga." Sekar terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus jawab apa. Ia hanya menunduk dan menjawab dengan jujur. "Saya nggak tahu namanya. Tapi saya ngerasa harus ke sini." Satpam itu mengerutkan dahi, menatap Sekar lama. Tapi karena ia tidak membuat keributan, satpam hanya mengangguk pelan. "Hati-hati, Dek. Jangan berdiri di sini lama-lama. Bisa disangka aneh sama orang. Ini ruang ICU, sensitif." Sekar mengangguk pelan, lalu melangkah menjauh dari kaca. Tapi hatinya belum tenang. Ia menoleh sekali lagi sebelum pergi, dan saat itu, dari sudut mata, ia melihat tubuh Adrian bergerak. Sedikit, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuatnya yakin. Sesuatu sedang terjadi. Di ruang ICU, Dokter Yuda masuk terburu-buru. Ia mendapat panggilan dari Suster Rina tentang lonjakan detak jantung Adrian. Bersama dua rekan dokter, mereka memeriksa seluruh sistem. Semua data tercatat, tapi tak satu pun bisa menjelaskan kenapa pasien yang koma total selama 5 hari tiba-tiba menunjukkan respons fisik tanpa stimulasi apapun. Gimana bisa naik segini tanpa sebab? Nggak ada suara, nggak ada sentuhan, nggak ada reaksi medis. Gumam Dokter Yuda. Ia mengulang CT scan otak dan MRI hari itu juga. Hasilnya sama, normal. Tidak ada pendarahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada kelainan struktur. Tapi ironi muncul di layar. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya tak hadir. Di tengah keheranan itu, Suster Rina bicara pelan. "Dok, saya lihat grafik naiknya detak itu. Cuma waktu pas ada orang di luar kaca." "Siapa?" "Perempuan muda. Nggak masuk. Cuma lihat doang. Tapi pas dia nyentuh kaca, grafik detaknya langsung naik. Terus pas dia pergi, turun lagi." Dokter Yuda diam. Ia bukan orang yang mudah percaya hal di luar nalar. Tapi sudah 5 hari ini seluruh ilmunya tak mampu menjelaskan kondisi Adrian. Mungkin, hanya mungkin, dia harus mulai mempertimbangkan hal yang tak tercatat dalam buku medis. Sore itu, Sekar duduk di halte rumah sakit. Tangannya masih bergetar. Ia menatap jalanan, tapi pikirannya berkelana jauh. Ia mencoba mengabaikan rasa aneh di dadanya, tapi tak bisa. Semakin ia mencoba melupakan wajah lelaki itu, semakin dalam wajah itu membekas. Ia membuka buku kecil berisi catatan jamu dan nama pelanggan. Tapi tak satu pun dari nama-nama itu mampu memalingkan perhatiannya. Tanpa sadar, ia kembali berdiri. Kali ini tidak mendekat ke kaca, tapi mencari pintu masuk. Ia ingin tahu siapa pria itu. Paling tidak, namanya. Kenapa tubuhnya begitu merespons kehadiran lelaki asing itu? Namun di pintu depan, resepsionis menghentikannya. "Maaf, Mbak. Ruang ICU hanya untuk keluarga pasien atau yang punya izin." Sekar diam sejenak. Bibirnya bergerak, hampir menyebutkan nama yang bahkan ia tidak tahu.
Tiba-tiba, dari arah lorong, Tasya muncul. Ia baru pulang dari kantor, hendak menjenguk kakaknya. Ketika melewati Sekar, langkahnya melambat. Ada sesuatu pada wajah gadis itu yang membuatnya berhenti. "Kamu cari siapa?" tanya Tasya. Sekar menatap Tasya. Tatapannya jernih, tapi penuh ketegangan. Ia menjawab dengan suara pelan. "Saya lihat ada yang sakit. Saya nggak kenal, tapi saya ngerasa harus ke sini." Tasya mengernyit. Belum sempat bertanya lebih lanjut, Dokter Yuda keluar dari dalam dan menyapanya. "Dok, dia ini siapa?" tanya Tasya, menunjuk Sekar. Dokter menatap Sekar lama, lalu berkata, "Mungkin, dia adalah jawaban dari apa yang selama ini nggak bisa kita pahami." Tasya dan Sekar saling pandang. Tak ada yang tahu apa arti kata-kata itu. Tapi dalam hati kecilnya, Sekar tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Ruangan itu hening. Hanya suara detak mesin pemantau jantung yang terdengar. Adrian masih terbaring diam. Tubuhnya nyaris tak bergerak kecuali napas pelan yang naik turun. Di balik pintu kaca, Sekar berdiri canggung, tangan digenggam di depan dada. Tatapannya tak lepas dari sosok pria yang telah muncul berulang kali dalam mimpinya. Di sebelahnya, Tasya memperhatikannya diam-diam. Sejak pertama melihat Sekar, ada sesuatu dalam diri gadis itu yang mengganggu pikirannya. Bukan karena penampilannya yang sederhana atau logat desanya yang halus, tapi karena tatapan matanya. Terlalu tenang, terlalu dalam, seolah Sekar tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Setelah mendengar penuturan Dokter Yuda mengenai perubahan mendadak detak jantung Adrian saat Sekar mendekat, Tasya mulai curiga. Mungkinkah ini semacam skenario penipuan? Atau trik psikologis? Tapi Sekar tampak terlalu polos untuk itu. Sore itu juga, setelah Sekar pamit keluar rumah sakit, Tasya memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Ia menyuruh sopir pribadinya menjaga jarak, membiarkan Sekar berjalan sendiri hingga mencapai halte bus. Gadis itu tampak kebingungan, seperti tidak tahu harus kemana. Ia duduk sejenak, membuka catatan kecil dari kain lusuh, lalu berdiri dan berjalan ke arah pasar tradisional tak jauh dari rumah sakit. Tasya mengikuti dari jauh, memperhatikan setiap gerakan. Sekar menghampiri sebuah warung kecil dan berbicara dengan pedagang jamu, tampaknya menitipkan barang. Dari situ Tasya mulai menyusun potongan-potongan. Sekar bukan warga kota. Kemungkinan besar berasal dari desa, entah di mana. Bukan keluarga pasien, tidak mengenal Adrian, tapi tahu keberadaannya? Sesuatu tidak masuk akal. Malam itu, Tasya mencari informasi melalui petugas administrasi rumah sakit. Dalihnya ingin tahu siapa saja yang datang menjenguk Adrian. Nama Sekar tentu tak tercatat. Ia bukan siapa-siapa di sistem. Namun justru itu yang membuatnya makin tertarik. Keesokan harinya, Tasya memutuskan untuk bicara langsung. Sekar yang saat itu duduk di taman kecil rumah sakit, menyambut Tasya dengan senyum tenang. Gadis desa itu tampak tidak terganggu dengan pandangan curiga yang jelas terpancar dari mata Tasya. "Kamu mimpi tentang kakakku?" tanya Tasya langsung, tanpa basa-basi. Sekar menunduk sejenak. "Saya nggak tahu siapa dia, Mbak, tapi wajahnya muncul berulang kali dalam tidur saya. Dan setiap kali saya mendekat, saya ngerasa kayak ada sesuatu dalam diri saya yang ikut nyeri." "Kenapa kamu kesini?" "Karena saya ngerasa harus datang. Nggak bisa dijelasin, tapi langkah kaki saya tuh kayak dituntun." Tasya menarik napas. "Kamu tahu banyak soal pengobatan?" "Sedikit. Saya suka bikin jamu. Nenek saya yang ngajarin." "Kamu dari mana?" Sekar ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Kembang Arum. Desa kecil di balik perbukitan. Masih masuk wilayah Purwakarta." Tasya mencatat itu dalam pikirannya. Ia tersenyum tipis lalu bangkit. "Terima kasih, Sekar. Boleh aku panggil kamu Sekar?" "Iya, Mbak. Panggil aja Sekar." Saat Tasya berlalu, tatapannya berubah dari ramah menjadi tegas. Ia menelepon asistennya dan memerintahkan sesuatu. "Cek desa Kembang Arum. Cari nama Sekar Ayu."
lahirnya, orang tuanya, asal-usulnya. Aku tunggu laporannya malam ini. Malam harinya, laporan datang. Asal-usulnya nggak jelas, Mbak, kata sang asisten melalui video call. Dia bukan warga asli. Ditemukan di depan pura tua oleh seorang janda tua bernama Minah, 20 tahun lalu. Nggak ada catatan kelahiran, nggak ada akta. Tasya terdiam. Maksudmu dia anak adopsi? Bahkan nggak resmi. Dulu katanya ada suara tangisan di depan pura, dan waktu ditemukan, bayi perempuan itu dibungkus kain putih dan daun sirih. Di tangannya ada tanda lahir aneh. Sejak itu dipelihara sama Mbah Minah. Tasya memperbesar foto yang dikirimkan. Di pergelangan tangan Sekar, saat ia sedang memeras daun sirih dalam foto lama, terlihat samar bentuk seperti akar bercabang 3. Mirip simbol kuno. Ada warga yang bilang dia anak titipan. Mbak, ada yang percaya dia bawa berkah. Ada juga yang takut. Tasya menyipitkan mata. Takut kenapa? Katanya Sekar bisa sembuhin orang sakit cuma dengan pegang tangan. Tapi anehnya, dia sendiri nggak pernah sombong, nggak minta imbalan, dan selalu menghindari pujian. Tasya mendadak gelisah. Orang dengan kemampuan aneh seringkali hanya legenda desa. Tapi kondisi Adrian sendiri sudah tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan kini muncul gadis asing dengan koneksi tak terjelaskan ke tubuh kakaknya. Semua itu bukan kebetulan. Di sisi lain, Sekar kembali ke kamar kos murah yang ia sewa di dekat pasar. Ia duduk bersila, membuka kotak kayu kecil peninggalan Mbah Minah. Di dalamnya, ada secari kertas kuno berisi tulisan tangan dan potongan rambut bayi. Sekar belum pernah membaca tulisan itu sampai habis. Tapi malam ini, dadanya terasa berat. Ia merasa harus tahu. Saat membuka gulungan kertas, ia membaca. Jika engkau membaca ini, berarti waktunya hampir tiba. Anak ini bukan milikku. Ia dibawa malam-malam oleh laki-laki asing, lalu ditinggal di depan pura. Ia bukan anak biasa. Dalam tubuhnya ada cahaya yang kelak akan menuntun jiwa yang hilang kembali. Tapi setiap cahaya pasti diikuti bayangan. Sekar menutup matanya. Tangan kanannya panas. Sejak menyentuh kaca ruangan Adrian, tangannya terus terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang ia bawa. Ia menengadah ke langit. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Kalau ini jalan dari MU, ya Allah, tunjukkan aku kenapa hatiku seperti ikut terjebak bersamanya. Gelap, tidak ada suara, tidak ada warna. Hanya kehampaan yang luasnya tak terukur. Adrian berdiri di tengah kekosongan itu, dengan tubuh yang tak terasa berat dan napas yang tak ia sadari keluar masuk. Sudah berapa lama ia berada di tempat ini? Ia tak tahu. Ia hanya ingat cahaya terakhir. Jendela tinggi kantor lantai 40, secangkir kopi yang tak disentuh, dan rasa dingin yang menyentak dari belakang tengkuk. Sejak itu, semua berubah. Di ruang ini, waktu tidak bergerak. Ia tidak merasa lapar, tidak haus, tidak lelah, tapi ada kegelisahan yang terus menggerogoti pikirannya. Suatu kehampaan yang menekan, seperti dipenjara oleh sunyi yang tak bisa diteriaki. Setiap kali Adrian mencoba berteriak, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Setiap ia melangkah, kakinya menapak tapi tak ada lantai. Hanya gelap yang menelan. Ia terjebak dalam dirinya sendiri. Sampai suatu hari, ada suara, halus, lembut, bukan berasal dari luar, tapi dari sesuatu yang menyentuh jiwanya langsung. Jangan takut. Adrian memutar tubuh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara itu, suara perempuan muda. Suara yang ia rasa tak asing, tapi tak bisa ia tempatkan dalam ingatannya. Kau tak sendiri di sini. Dan saat itu, sesuatu berubah. Kabut hitam yang biasa menyelubungi pandangannya mulai membuka. Dalam jarak beberapa meter, muncul siluet cahaya. Sosok perempuan muda dengan rambut panjang terurai, berdiri dengan jemari terulur. Adrian ragu, tapi ada sesuatu dalam sosok itu yang membuat dadanya hangat. Perlahan, ia melangkah. Setiap langkah yang ia ambil membuat cahaya di sekeliling gadis itu semakin terang.
Sampai akhirnya ia melihat wajahnya. Sekar. Tapi Adrian tak mengenal nama itu. Ia hanya tahu, wajah ini bukan asing. Wajah ini, pernah ia lihat. Pernah ia tolong. Kilatan memori menembus kehampaan itu. Tahun-tahun silam. Hujan deras mengguyur sebuah jalan sempit di pinggiran kota. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun duduk di dalam mobil bersama sopirnya. Mobil berhenti mendadak karena seorang pria nyaris tertabrak saat menyeberang membawa keranjang. Sopir keluar dan membentak pria itu, tapi bocah kecil itu keluar juga, ikut turun karena penasaran. Di pinggir jalan, di bawah pohon pisang yang basah kuyup, ada bayi menangis. Terbungkus kain putih dan daun-daun, tubuhnya menggigil. Bocah itu, Adrian kecil, melangkah mendekat. Tak ada siapa-siapa. Ia menyentuh bayi itu. Lalu tiba-tiba bayi itu diam. Menatapnya langsung. Tatapan jernih dan aneh, seolah mengenali. Sopir buru-buru menarik Adrian dan menyuruhnya masuk mobil. Tapi sebelum pergi, bocah itu menyelipkan sebuah syal kecil ke dalam kain pembungkus bayi itu. Hadiah ulang tahunnya hari itu, yang ia dapat dari ibunya. Ia tak pernah tahu siapa bayi itu. Dan peristiwa itu terkubur dalam memorinya yang lain. Hingga kini, Sekar tersenyum di hadapannya. Dalam dunia gelap ini, ia seperti lilin yang tak padam. Kau yang menyelamatkanku dulu, ucap Sekar. Suaranya samar, seperti berbisik lewat angin. Adrian ingin bicara, tapi suaranya masih tak keluar. Ia hanya menatap lekat-lekat, napasnya berat. Dada seperti diremas sesuatu yang tak terlihat. Ada air yang menggenang di matanya. Sesuatu yang tak pernah ia izinkan muncul bahkan di dunia nyata. Aku gak tahu kenapa kita terhubung. Tapi aku tahu satu hal, lanjut Sekar pelan. Kau belum selesai di dunia sana. Masih ada yang menunggumu bangun. Adrian mulai menggigil. Sekelilingnya kembali bergetar. Seolah gelap itu menolak cahaya Sekar. Dari balik kegelapan, terdengar suara lain, dalam dan berat. Seperti gemuruh yang menyakitkan telinga. Dia milikku sekarang. Sekar mundur satu langkah, tapi tetap berdiri tegak. Kau nggak berhak atas dia. Teriaknya. Suara itu tertawa. Tawa yang menggema dari segala arah. Dan dari sudut kehampaan, muncul bayangan-bayangan hitam. Bentuknya samar seperti asap, tapi terasa nyata dan mengancam. Adrian mulai ditarik ke belakang. Tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang berat. Sekar berlari, memegang tangannya, mencoba menariknya kembali. Kau harus ingat siapa dirimu. Seru Sekar. Ingat ibumu. Ingat adikmu. Jangan biarkan tempat ini jadi kuburan jiwamu. Adrian mulai mengerang. Suaranya masih tercekik, tapi matanya kini menatap Sekar penuh kesadaran. Dan tiba-tiba, dari ujung kesadarannya, sebuah suara lain muncul. Lembut, jauh, tapi terasa hangat. Adrian, pulang, nak. Itu suara ibunya. Dari dunia nyata. Membisikkan doa sambil menggenggam tangannya di tempat tidur. Adrian terhuyung. Sekar menggenggam tangannya lebih erat. Dalam dunia hitam itu, cahaya mulai menyebar, memecah kabut, dan bayangan-bayangan mulai terbakar perlahan. Kau gak sendiri, Adrian, kata Sekar sambil menatapnya dalam-dalam. Kita sama-sama, terhubung karena yang di atas sudah menulisnya begitu. Kau selamatkan aku dulu, sekarang giliranku. Gelap itu berteriak. Dunia seperti runtuh. Tapi cahaya tak berhenti. Semakin terang, semakin panas. Hingga akhirnya, tubuh Adrian terangkat dari dasar kehampaan, menembus kabut, dan gelap. Diam. Di dunia nyata, monitor EKG di ruang ICU berbunyi pelan. Detak jantung Adrian menurun lagi. Tabel. Dokter dan perawat mengira itu artinya tubuhnya kembali normal. Namun di dalam, perjuangan baru saja dimulai. Sekar membuka mata dari tidurnya di kamar kos. Keringat membasahi wajahnya. Tangan kanannya bergetar hebat. Di dadanya, rasa sesak masih menempel. Ia tahu, ia baru saja masuk ke ruang yang bukan miliknya. Ia telah menyeberang ke batas yang seharusnya tak ia lewati.
Tapi hatinya berkata, ia harus melakukannya lagi. Hari itu langit mendung seperti biasa. Tapi ada yang berbeda di dalam ruang ICU Rumah Sakit Hermina Royal. Aroma dalam ruangan tidak lagi hanya bau disinfektan dan logam medis, melainkan menyimpan ketegangan aneh, tak kasat mata, namun terasa mengikat. Adrian masih koma. Namun sejak malam itu, malam saat Sekar memasuki ruang batinnya dan menariknya dari batas kehampaan, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kecil, gerakan halus di kelopak mata, jari telunjuk yang sedikit berkedut, dan aliran detak jantung yang makin aktif. Dr. Yuda, yang biasanya skeptis terhadap hal di luar ilmu medis, mulai kehilangan pijakan logikanya. Ia duduk di ruang observasi, membuka berkas rekam medis Adrian untuk kesekian kali, tapi semua hasil tetap konsisten, tidak ada kelainan medis. Saya butuh penjelasan di luar hasil laboratorium, katanya pada Tasha yang duduk di seberangnya. Kalau semua alat bilang dia sehat tapi tetap koma, berarti kita berhadapan dengan sesuatu yang gak kelihatan. Tasha terdiam. Tatapannya kosong, tapi penuh gejolak. Sudah seminggu lebih kakaknya tak sadarkan diri, dan semakin hari, ia merasa kehilangan satu persatu pegangan logis yang biasa ia jadikan fondasi. Dok, saya minta tolong, ucap Tasha akhirnya. Boleh panggil siapa saja, bahkan kalau perlu, seseorang yang bukan dokter. Yuda menatapnya lama. Ia tahu kalimat itu tidak keluar sembarangan. Kamu maksud dukun? Bukan dukun. Seseorang yang bisa melihat lebih dalam. Sore itu, diam-diam, datang seorang lelaki tua dengan sorban kusam dan tongkat kayu. Namanya Ki Jatmiko. Seorang praktisi spiritual yang tinggal di lereng Gunung Sanggabuana. Dulu mantan guru pesantren, kini lebih sering menyepi di hutan dan hanya turun jika dipanggil oleh hati, begitu katanya. Tanpa disambut secara resmi, Ki Jatmiko dibawa langsung ke ruang observasi. Begitu ia berdiri di dekat ranjang Adrian, ia tak berkata apapun. Ia hanya memejamkan mata. Bibirnya bergerak pelan. Tangan kanannya menggenggam tongkat, dan tangan kirinya menggantung di udara, seperti meraba sesuatu. Lalu ia membuka mata, menatap Tasha. Jiwa kakakmu sedang terperangkap. Tasha menelan ludah. Terperangkap di mana? Di ruang di antara dunia. Tempat gelap, tempat yang diselimuti oleh dendam dan ketakutan. Ada yang mengikatnya. Siapa? Ki Jatmiko diam sejenak. Bukan siapa. Tapi apa? Ini bukan gangguan biasa. Ini bagian dari warisan dosa. Dari sesuatu yang mungkin pernah terjadi jauh sebelum kamu lahir. Tasha tercengang. Lalu bagaimana menyelamatkan dia? Bukan aku yang bisa menolongnya, ucap Ki Jatmiko sambil menghela napas. Dia hanya akan bisa kembali jika ada satu ruh yang masih terhubung dengannya yang bisa masuk dan menuntunnya pulang. Tasha tahu siapa yang dimaksud. Sekar dipanggil kembali ke rumah sakit malam itu juga. Ia datang tanpa banyak bertanya, meski wajahnya lelah dan tubuhnya seperti membawa beban yang tak terlihat. Begitu melihat Adrian, tubuhnya langsung gemetar. Tangannya terasa panas lagi. Tapi kali ini bukan panas menyakitkan, melainkan seperti aliran energi yang menuntut dilepaskan. Ki Jatmiko menatap Sekar lama. Anak ini bukan gadis biasa, gumamnya. Dia bukan hanya pembawa cahaya, dia bagian dari pelita itu sendiri. Sekar menatap Ki Jatmiko bingung, tapi lelaki tua itu tersenyum samar. Aku akan bantu buka gerbangnya. Tapi yang masuk, tetap kau sendiri. Sekar mengangguk. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang akan ia hadapi. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia tidak bisa mundur. Ia merasa sudah pernah berada di batas itu. Dan tidak bisa membiarkan Adrian terseret lebih jauh ke dalam gelap. Ritual dimulai. Lampu ruang ICU diredupkan. Semua alat tetap terpasang. Tapi ruangan dijaga senyap. Ki Jatmiko duduk di dekat kepala ranjang, membaca doa-doa yang terdengar seperti nyanyian lama dari pegunungan. Sekar duduk di sisi kanan ranjang Adrian, menggenggam tangannya erat. Matanya terpejam. Nafasnya pelan, tapi detak jantungnya cepat. Ia merasa tubuhnya seperti ditarik ke dalam pusaran, ke dalam kegelapan yang ia kenal tapi belum pernah lihat sepenuhnya.
Dan tiba-tiba, semuanya hilang. Sekar kembali ke tempat itu. Gelap. Tinggi. Tapi tidak seperti sebelumnya. Kini ada suara. Jeritan. Bisikan. Isak tangis. Sekar berjalan pelan, menapaki lantai yang tidak ada. Tubuhnya terasa ringan, tapi di dadanya seperti membawa batu berat. Ia berteriak, "Adrian!" Tak ada jawaban. Ia terus berjalan, dan dari kejauhan, ia melihat kabut. Kabut merah gelap, menggumpal seperti awan amarah. Di dalamnya, ada sosok manusia, terikat rantai, kepalanya tertunduk, tubuhnya memar, wajahnya tak terlihat. Tapi Sekar tahu itu Adrian. Saat ia mendekat, kabut itu bergerak. Dari dalamnya keluar bayangan-bayangan menyerupai tangan, yang melambai dan mencoba menarik Sekar masuk. Tapi Sekar tak mundur. Ia maju. Tangan kanannya bersinar pelan, dan tanda lahir di pergelangannya menyala lembut. Ia mengangkat tangannya ke arah rantai yang membelenggu Adrian, lalu berbisik, "Aku di sini, buka matamu, aku gak akan pergi." Bayangan-bayangan meraung. Suara seperti ribuan tawon bergemuruh dari segala arah. Tapi cahaya dari tubuh Sekar makin terang, dan rantai-rantai itu mulai bergetar. Adrian mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sembab. "Sekar?" Sekar menahan tangisnya. "Iya, aku gak akan ninggalin kamu di sini. Pegang tanganku." Adrian mengangkat tangannya pelan. Mereka hampir bersentuhan. Hampir. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok besar. Tanpa wajah, tapi membawa aura berat yang membuat Sekar nyaris pingsan. Sosok itu menubruk Sekar, melemparkannya ke belakang. Sekar terjatuh. Darah mengalir dari pelipisnya. Tapi ia tetap bangkit. Meski tubuhnya gemetar, kakinya tak mundur. Ia menengadah, menatap sosok itu, dan berkata dengan suara yang mengguncang dirinya sendiri, "Kau gak punya hak atas dia. Dia bukan milikmu." Sosok itu meraung. Dunia bergetar. Sekar menutup mata, lalu berdoa, "Ya Allah, kalau aku ditakdirkan untuk jadi pelita dalam gelap ini, jangan padamkan cahaya itu sekarang. Biar aku hancur, asalkan jiwanya bisa pulang." Cahaya meledak dari tubuhnya. Kabut lenyap. Bayangan terburai. Sosok hitam menjerit dan lenyap ke dalam gelap. Dan rantai di tubuh Adrian putus. Sekar pingsan. Tubuhnya jatuh pelan, lalu menghilang dalam cahaya. Di dunia nyata, mesin monitor berbunyi keras. Garis detak jantung melonjak naik. Adrian menggeliat. Matanya perlahan terbuka. Dan di sisi ranjang, tangan Sekar jatuh lemas. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, tapi senyumnya mengembang tipis. Ia tahu, Adrian baru saja ditarik kembali dari batas antara hidup dan mati. Semua monitor di ruang ICU berdengung keras. Garis detak jantung yang sebelumnya tenang mendadak melonjak tinggi. Alat saturasi oksigen berbunyi berulang. Dokter Yuda yang sedang berdiri di balik kaca langsung berlari masuk bersama Suster Rina. Detak jantungnya naik drastis. Kejang ringan di jari kanan. Tekanan darah mulai normal. 120/85. Satu persatu petugas medis mulai masuk ke ruangan dengan langkah cepat. Beberapa menyiapkan alat bantuan, sementara yang lain mengecek pupil mata Adrian. Tapi bukan hanya alat-alat itu yang menunjukkan perubahan. Tubuh Adrian, yang selama ini kaku dan tanpa ekspresi, perlahan mulai bergerak. Kelopak matanya berkedut, bibirnya gemetar, dan tangan kanannya menggenggam udara, seolah mencari sesuatu. Di sisi tempat tidur, Sekar masih dalam kondisi lemah. Nafasnya terengah, wajahnya pucat pasi, namun matanya tetap menatap ke arah Adrian. Meski tubuhnya nyaris ambruk, senyumnya tak pernah hilang. Seperti seseorang yang telah bertaruh segalanya dan menang. "Dok," dia buka mata. Suara Suster Rina tercekat. Semua orang berhenti sejenak. Adrian Kusuma, pria yang mereka yakini telah tersesat jauh dalam koma berkepanjangan, perlahan membuka matanya. Pandangannya kabur, tapi jelas menunjukkan kesadaran yang belum lama kembali. "Pak Adrian?"
Panggil Dokter Yuda dengan suara pelan. Adrian tak langsung menjawab. Ia hanya mengedarkan pandangannya, mencoba mengenali cahaya lampu, wajah-wajah asing, dan suara mesin di sekelilingnya. Tapi tatapan matanya berhenti di satu titik, ke arah Sekar, yang kini menggenggam ujung selimutnya dengan sisa tenaga terakhir. Lelaki itu mengerjapkan mata. Bibirnya bergerak pelan, kaku, tapi terdengar. Kamu. Sekar tersenyum pelan. Matanya basah. Iya, saya di sini. Tubuh Adrian berguncang pelan, seolah jiwanya baru saja kembali dari pertempuran panjang. Air mata mengalir tanpa ia sadari. 1 tetes, 2 tetes, lalu semakin banyak. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi dadanya terasa sesak, bukan karena sakit, tapi karena kelegaan yang tak mampu dijelaskan. Beberapa menit kemudian, Bu Grace datang tergopoh masuk ke ruangan. Ia baru saja kembali dari ruang istirahat ketika mendengar kabar dari suster bahwa Adrian menunjukkan reaksi sadar. Saat pintu terbuka, Bu Grace terdiam. Langkahnya membeku di ambang pintu. Anaknya duduk bersandar lemah di ranjang, mata terbuka, dengan tatapan yang langsung tertuju padanya. "Ma," ucap Adrian pelan. Bu Grace menutup mulutnya, menahan tangis. Tapi tak bisa. Ia langsung berlari dan memeluk anaknya. Tubuhnya gemetar hebat. "Allah! Nak, kamu bangun, kamu balik." Suster Rina ikut menangis pelan. Bahkan Dokter Yuda hanya bisa berdiri dengan kepala tertunduk. Mereka semua menyaksikan sesuatu yang di luar nalar, di luar penjelasan medis, tapi sangat nyata. Tasya masuk sesaat kemudian. Saat melihat kakaknya terbangun, ia terpaku. Dunia seperti berhenti sejenak. Ia perlahan mendekat, mengambil tangan Adrian, dan menggenggamnya kuat-kuat. "Kamu dengar suara aku tadi?" tanya Tasya dengan suara tercekat. Adrian mengangguk pelan. "Aku dengar dari jauh." Tasya menatap Sekar, lalu menoleh kembali pada kakaknya. "Terima kasih kamu balik. Tapi bukan karena kami." Adrian memaksakan senyum kecil. "Aku tahu." Lalu matanya kembali menatap Sekar. Hening sejenak, seolah waktu menahan napas. Adrian bicara pelan, nyaris seperti gumaman. Tapi cukup untuk semua orang mendengarnya. Suara dia yang tarik aku balik. Malam turun perlahan. Ruang Icu tidak seintens sebelumnya. Sekar sudah dipindahkan ke ruang observasi karena tubuhnya sempat drop beberapa menit setelah Adrian sadar. Namun setelah cairan dan istirahat cukup, ia mulai membaik. Ki Jatmiko yang sejak tadi duduk diam di ruang tunggu akhirnya berdiri. Ia menghadap ke arah Dokter Yuda dan Tasya yang duduk bersamanya. "Anak itu sudah lakukan apa yang tidak bisa dilakukan siapapun," ucapnya pelan. "Sekar?" tanya Tasya. Ki Jatmiko mengangguk. "Tali antara dia dan kakakmu bukan hanya karena masa lalu. Tapi karena dua jiwa mereka sudah pernah bersentuhan di waktu yang tidak bisa dihitung manusia." Dokter Yuda menimpali. "Tapi kenapa tubuh Sekar seperti ikut terluka? Padahal dia bukan pasien." Ki Jatmiko menatap ke langit-langit, lalu menunduk. Karena saat ia menarik Adrian, sebagian dari dirinya ikut terseret dalam gelap itu. Dan tidak ada yang masuk ke sana, tanpa meninggalkan luka. Tasya menunduk. Hatinya campur aduk antara kagum dan rasa bersalah. "Sekar gak pernah minta apa-apa," ucapnya pelan. "Bahkan waktu aku curiga dan nyelidikin dia diam-diam, dia tetap bantu." Ki Jatmiko menepuk pundaknya pelan. Karena cahaya tidak pernah menuntut dibalas. Di dalam ruang observasi, Sekar terbangun perlahan. Nafasnya masih berat, tapi wajahnya mulai hangat kembali. Saat membuka mata, ia mendapati Adrian duduk di kursi sebelahnya. Keduanya saling menatap tanpa bicara. Adrian membuka mulut lebih dulu. "Aku gak tahu harus bilang apa. Terima kasih rasanya gak cukup." Sekar tersenyum pelan. "Saya juga gak tahu kenapa saya bisa sampai sejauh itu." "Aku ingat semuanya," ucap Adrian. "Tempat itu gelap, dingin dan ada suara kamu. Kamu yang tarik aku." Sekar menunduk.
Saya cuma ikuti apa yang hati saya arahkan. Adrian menatapnya. Kenapa kamu mau? Sekar terdiam lama, lalu menjawab. Karena waktu saya kecil, saya juga pernah ditarik keluar dari gelap. Dan ternyata, kamu yang narik saya dulu. Adrian tertegun. Matanya berkaca. Bayi di pinggir jalan itu kamu. Sekar mengangguk pelan. Dan syal kecil yang kamu selipkan masih saya simpan. Keduanya terdiam lagi. Tapi diam itu bukan hampa. Itu diam yang penuh makna. Seolah semua kata sudah tak perlu diucapkan. Karena ruh mereka sudah bicara lebih dulu. Jauh sebelum pertemuan di dunia. Pagi di rumah sakit Hermina Royal datang dengan pelan. Cahaya matahari menerobos sela-sela tirai, menyapu lantai steril dan peralatan medis yang kini terasa lebih hangat daripada biasanya. Ruang observasi tempat Sekar dirawat dipenuhi keheningan yang damai. Tak lagi menekan seperti hari-hari sebelumnya. Adrian duduk di sisi tempat tidur Sekar. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi kini dengan mata hidup. Mata yang kembali membawa ruhnya ke dunia. Sejak kesadarannya pulih, ia enggan jauh dari Sekar. Ada yang menahannya. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi lebih dalam dari itu. Seperti magnet tak kasat mata yang menghubungkan sesuatu yang belum selesai. Sekar membuka mata perlahan. Begitu melihat Adrian masih di sana, ia tersenyum kecil. Kamu belum pulang. Aku gak mau pulang sebelum tahu kamu benar-benar pulih, jawab Adrian sambil tersenyum. Mereka kembali terdiam. Tapi kali ini, bukan karena kebingungan atau ragu. Diam yang membawa kenyamanan. Seperti dua jiwa yang baru sadar bahwa mereka telah saling menyelamatkan. Adrian menatap langit-langit sejenak. Sekar, kamu percaya sama yang namanya takdir? Sekar memutar kepala pelan ke arahnya. Percaya. Kalau aku bilang sepertinya kita bukan dipertemukan di sini untuk pertama kalinya, kamu percaya? Sekar mengangguk pelan. Aku tahu itu sejak pertama kali lihat wajah kamu di balik kaca rumah sakit. Rasanya seperti ketemu sesuatu yang udah lama hilang. Adrian mengambil sesuatu dari saku jaketnya. Benda kecil, lusuh, dan tampak usang. Seutas benang merah yang dulunya adalah bagian dari syal kecil. Waktu kecil, aku selipin ini ke bayi yang kutemukan di pinggir jalan, bisiknya. Sekar tertegun. Ia menatap benang itu, lalu merogoh tas kecilnya di laci. Tangannya mengeluarkan kain putih kecil. Sisa pembungkus yang dulu ditemukan bersama dirinya. Di sudut kain itu, masih terjahit potongan benang yang sama. Keduanya membisu. Tapi dada mereka bergetar. Mereka akhirnya sadar bahwa garis hidup mereka sudah bersinggungan sejak sebelum mereka tahu arti nama masing-masing. Dan kehadiran Sekar saat Adrian koma bukan kebetulan. Itu adalah kelanjutan dari utas takdir yang dulu pernah terjalin, lalu menghilang, dan kini saling mencari. Namun ketika hubungan mereka semakin jelas di permukaan, sesuatu mulai bergolak di bawahnya. Beberapa hari setelah Adrian sadar, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Ki Jatmiko yang sejak kejadian malam itu tidak kembali ke gunung, mengirimkan sebuah pesan suara kepada Tasha melalui nomor seorang perawat. Isi pesannya singkat, tapi mengguncang. Katakan pada anak itu, Sekar, suruh dia kembali ke tempat asalnya. Pura tua itu belum selesai dengannya. Dan lambangnya mulai menunjukkan sinyal. Cahaya tidak hanya menarik jiwa, tapi juga mengusik yang selama ini tertidur. Tasha mendengar pesan itu berkali-kali. Ia tahu maksud Ki Jatmiko bukan main-main. Ia pun mengajak Sekar bicara di taman rumah sakit. Pagi berikutnya. Sekar, kamu ingat cerita tentang kamu ditemukan di depan pura? Sekar mengangguk pelan. Mbah Minah pernah bilang. Tapi aku gak pernah tahu pasti. Gak ada yang jelas. Tasha menyerahkan ponselnya, memperdengarkan rekaman dari Ki Jatmiko. Saat suara itu selesai, Sekar menunduk dalam. Aku semalam mimpi lagi, bisiknya. Mimpi apa? Sekar menatap Tasha, matanya berkaca. Pura itu. Tapi kali ini ada pintu dan pintunya terbuka. Di dalamnya, ada patung besar. Wajahnya mirip aku. Tasha nyaris tercekat.
Mirip kamu. Sekar mengangguk. Dan waktu aku mendekat patung itu, menangis. Mereka saling menatap, terdiam dalam ketegangan yang tak terucap. Di malam harinya, Adrian kembali ke ruang rawat setelah menjalani pemeriksaan rutin. Saat ia menyalakan lampu kecil di sisi ranjang, matanya tertuju pada laci yang setengah terbuka. Di dalamnya ada secari kertas tua, entah milik siapa. Ketika ia membukanya, ternyata tulisan tangan Mbah Minah yang pernah disimpan Sekar. Jika engkau membaca ini, berarti waktunya hampir tiba. Anak ini bukan milikku. Ia dibawa malam-malam oleh laki-laki asing, lalu ditinggal di depan pura. Ia bukan anak biasa. Dalam tubuhnya ada cahaya yang kelak akan menuntun jiwa yang hilang kembali. Tapi setiap cahaya pasti diikuti bayangan. Adrian memejamkan mata. Kalimat itu menghantam batinnya. Ia mengingat kembali mimpi-mimpi saat koma. Bayangan hitam, suara yang menjerit, dan Sekar yang berdiri dengan tangan bersinar di tengah kegelapan. Semua itu bukan delusi. Semua itu nyata. Sekar bukan hanya gadis desa pembuat jamu. Ia adalah pemegang sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh dunia ini. Dan jika isi surat itu benar, bahwa cahaya itu menarik bayangan gelap bersamanya, maka Sekar belum selesai. Ia belum aman. Esoknya, Sekar pamit pada Adrian. Aku harus pulang dulu ke desa. Ke pura itu. Adrian menahan napas. Kau yakin? Sekar mengangguk. Aku nggak tahu apa yang akan aku temui. Tapi kalau aku biarkan, mungkin akan ada jiwa lain yang terperangkap. Dan itu gak bisa aku biarkan. Adrian menggenggam tangannya. Kalau begitu, jangan pergi sendiri. Sekar menatapnya lama, lalu tersenyum. Tapi ini bukan jalanmu. Adrian tersenyum tipis. Mungkin bukan. Tapi jiwaku, pernah kau tarik kembali dari kegelapan. Jadi izinkan aku, setidaknya berjalan beberapa langkah di sisimu. Mereka berdiri lama di depan lift rumah sakit. Mata bertemu mata. Tapi kali ini, bukan karena sakit, atau misteri, atau rasa kasihan. Melainkan karena di antara mereka, ada kebenaran yang lebih besar dari logika, dan lebih dalam dari sekadar rasa suka. Sekar kembali ke desa 2 hari kemudian. Saat ia turun dari bus kecil dan menapakkan kaki di tanah kembang arum, angin berembus kencang. Langit mendung. Desa terasa lebih sepi dari biasanya. Tapi langkahnya mantap. Ia tahu waktunya mendekat ke asal-usulnya sendiri telah tiba. Dan di balik pohon tua di samping pura, seekor burung hitam bertengger diam. Menatapnya. Seolah menunggu.